BCG Matrix digunakan untuk menganalisis posisi produk berdasarkan pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Melalui metode ini, perusahaan dapat mengetahui produk mana yang menjadi penghasil keuntungan utama dan produk mana yang masih membutuhkan pengembangan. Gillette dan Pantene masuk ke kuadran Stars karena memiliki pangsa pasar yang tinggi serta pertumbuhan pasar yang masih terus meningkat melalui inovasi dan distribusi global. Pampers berada di kuadran cash cow karena mampu menghasilkan keuntungan stabil. Head and Shoulders berada pada kuadran question mark. Karena memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, namun persaingan di pasar shampoo anti ketombe masih sangat ketat, sehingga membutuhkan investasi besar untuk mempertahankan pertumbuhannya. Mulai dari kopi, susu, mie instan, hingga air mineral. Semuanya berasal dari perusahaan raksasa dunia, yaitu Nestlé. Perusahaan ini berasal dari Swiss dan berdiri sejak tahun 1866. Sekarang, produknya telah dijual di lebih dari 180 negara. Nestlé memiliki sangat banyak jenis produk terkenal. Ada Nescafe, yang terkenal sebagai produk kopi instan. Ada juga Milo, minuman coklat favorit banyak orang. Kemudian, Maggi, yang terkenal di kategori mie instan. Dan Nestlé Pure Life, di kategori air mineral. Tapi, apakah semua produk ini sama-sama sukses di pasar? Untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan matriks BCG. Matriks BCG membagi produk ke dalam 4 kategori. Penilaiannya berdasarkan pertumbuhan pasar dan pangsa pasar produk. Kategori pertama adalah Star atau bintang. Produk kategori ini memiliki pertumbuhan pasar yang sangat tinggi. Nestlé Pure Life termasuk dalam kategori bintang. Begitu juga dengan varian inovatif Nescafe Creamy Latte. Produk-produk ini memiliki potensi besar menjadi sumber keuntungan utama. Dengan strategi tepat, produk bintang bisa berubah menjadi cash cow. Kategori berikutnya adalah question mark atau tanda tanya. Produk di kategori ini berada di pasar yang sangat kompetitif. Produk susu dan coklat Nestlé masuk dalam kategori ini. Produk susu dan coklat dari Nestlé masuk kategori question mark karena berada di pasar yang pertumbuhannya tinggi, tetapi pangsa pasarnya masih rendah dibanding pesaing. Kategori ketiga adalah cash cow. Produk utama Nestlé di kategori ini adalah Maggi. Maggi memiliki pangsa pasar yang sangat besar. Produk ini sudah memiliki konsumen yang sangat loyal. Karena itu, Maggi menghasilkan keuntungan stabil bagi Nestlé. Inilah alasan Maggi disebut sebagai sapi perah perusahaan. Kategori terakhir adalah dog atau anjing. Dalam matriks BCG Nestlé, Milo dianggap masuk kategori ini karena kontribusinya terhadap pendapatan perusahaan tidak terlalu besar. Produk kategori dog biasanya membutuhkan biaya besar untuk dipertahankan.
Matriks BCG membantu perusahaan memahami posisi setiap produknya. Maggi menjadi penghasil keuntungan utama bagi Nestle, sementara Nescafe dan Nestle Waters memiliki potensi besar di masa depan. Produk susu dan coklat masih membutuhkan strategi yang tepat. Matriks BCG sangat membantu dalam menentukan strategi pemasaran, terutama bagi perusahaan besar seperti Nestle yang memiliki banyak produk. Itulah analisis matriks BCG pada perusahaan Nestle. PT Mayora Indah Tbk, raksasa FMCG Indonesia. Produk ikoniknya seperti Kopiko dan Torabika telah mendunia. Bagaimana analisis BCG memetakan posisinya di pasar? BCG Matrix menggolongkan produk berdasarkan pertumbuhan pasar dan share pasar relatif. Ada 4 kuadran: Stars, Cash Cows, Question Marks, dan Dogs. Torabika termasuk Stars. Memiliki pangsa pasar tinggi di industri kopi instan yang tumbuh pesat, menjadi sumber pendapatan utama Mayora. Kopiko adalah cash cow. Memiliki pangsa pasar dominan di pasar permintaan stabil, menghasilkan arus kas yang konsisten untuk mendanai produk lain. Energen masuk question marks. Pasar minuman energi tumbuh, namun pangsa pasar Mayora relatif lebih rendah, memerlukan evaluasi strategi. Roma dan Beng Beng tergolong dogs. Keduanya memiliki pangsa pasar dan pertumbuhan rendah, mungkin butuh revitalisasi atau divestasi. Dengan BCG Matrix, Mayora dapat merumuskan strategi portofolio produk yang lebih efektif untuk masa depan.